Bagaimana cara menjalin rumah tangga yang harmonis apabila saya dan suami sama-sama pendiam dan lebih cenderung memendam keluhan dan perasaan? Suami saya orangnya tegas dan bicara sangat to the point dan tidak suka kalau saya menangis atau ngambek karena tidak bisa menenangkan, malah menyalahkan saya ini lemah. Sedangkan saya karakternya melankolis, jadi mudah nangis kalau sudah mulai rumit pembicaraannya. Karena ini kami sering berantem dan komunikasi tidak lancar. Mohon solusinya, Ibu. Kalau bisa jangan nangis depan suami. Nangis aja depan Allah. Habis sholat nih, istighfar dulu. Jadi kalau mau ngomong sama suami, itu memang nggak bisa asal-asalan, nggak bisa ujuk-ujuk. Apalagi suaminya yang wataknya kayak gini nih. Wataknya yang to the point. Ya. Alih-alih kita pengen mendapatkan kasih sayangnya sebagai pelipur lara, malah dimarahin. Jadi sebelum kita ngobrol sama suami atau bilang sama suami, ngobrol dulu sama Allah. Habis sholat, ya Allah. Ya, saya kesel banget. Bahkan mungkin keselnya sama suami ya. Saya kesel banget sama suami saya, ya Allah. Ya aku nggak ngerti ya tentang aku, ya Allah. Dia udah jadi ngomong sama Allah aja tadi. Tadi kan kita udah belajar kan, bahwa komunikasi di awal itu harusnya komunikasi dengan Allah dan diri sendiri. Baru berikutnya baru dengan yang lain. Jadi lepasin di situ. Kalau sampai suami melarang ya istri nangis pada saat sholat, kebangetan tuh suami. Suruh dia ke psikolog gitu. Ya. Kalau sampai kayak gitu. Makanya kenapa sajadah kita ini terbentang panjang itu, ya kita taruh di mihrab kita. Makanya harus bikin mihrab ya Bun, ya bikin tempat memang sholat yang di situ selalu bersih. Dan kalau kita nanti dialog di situ dan kita nangis nggak gangguin orang, nggak gangguin suami dan sebagainya, itu harus punya memang ya tempat. Disitulah kita ngaji, disitulah ada Quran kita, ya. Ada taruh meja kecil, taruh di situ Quran, taruh bantal kecil. Kayak bantal gini lah maksudnya, bantal-bantal kayak gini nih, bantal kursi, ya taruh di situ juga, sehingga suatu ketika lagi dialog melepaskan kekesalan kan boleh habis sholat itu. Ya Allah, saya mohon izin ya Allah melepaskan kekesalanku pada suamiku, ya Allah. Misalnya Bunda kesel, Bunda cubit-cubit bantalnya, itu nggak apa-apa, itu boleh, karena itulah terapi namanya, ya. Dan kita bukan ngomong sendiri, kita ngomong sama Allah. Lepasin di situ, nangislah di situ. Sudah enak, sudah lapang. Baru tinggal minta waktu sama suami. Mas, aku mau bicara serius, minta waktu 15 menit aja. Dan kalau bicara sama suami, minta waktu sama suami dan bicara hal yang serius, nggak usah lama-lama. Apalagi suami model kayak gini nih, yang to the point nih. Paling lama 30 menit. Dan ngomong, aku minta waktu 15 menit atau 30 menit. Dan sampaikan kapan maunya. Nanti malam jam 9 malam boleh Mas? Tapi ingat ya, ngomong sama laki-laki jam 9 malam, dia udah ngomongnya cuma ya. Kalau bisa minta waktu besok, ada nggak? Waktu aris asar, misalnya, jam 4 atau setengah 5. 15 menit aja. Itu laki-laki senang digituin. Tentukan waktunya, berapa menit, dan apa yang mau dibicarakan. Aku mau ngomong tentang diri aku. Nah, maka dia akan siap besok. Kenapa laki-laki begitu sih puasa? Ya karena laki-laki itu senang yang to the point. Karena dia tahu kalau ngomong sama perempuan, kadang-kadang perempuan ngomongnya tuh kemana-mana merepet. Jadi dia malas. Laki-laki begitu soalnya. Ya. Dan maka itulah laki-laki senang rapat, karena rapat jelas waktunya, berapa lama, dan apa yang dibahas jelas. Nah kita bikin aja kayak gitu. Udah 15 menit, udah terus tulis poin-poin yang mau diomongin. Ya, Mas, aku minta maaf ya. Aku sekarang lagi nggak enak perasaan nih. Sebetulnya aku kesel sama kamu. Ya. Kenapa keselnya harus kasih tahu? Karena waktu aku WA kamu, ya, kamu nggak balas, padahal kamu statusnya online. Misalnya gitu kan? Kan perempuan gara-gara gitu aja kesel loh. Ya. Atau misalnya, ya, itu saya pernah kok kayak gitu. Kamu pergi keluar kota, udah sampai di luar kota, yang dikasih tahu teman kamu, saya istrinya nggak dikasih tahu. Aku kesel loh itu, aku nggak suka loh kayak gitu. Jadi
si suami ngerti, oh istriku nggak suka kayak gitu. Oke, next time aku akan juga lapor sama kamu, WA kamu. Udah beres. Gitu. Oke, Mas ya? Udah. Ya. Karena memang beginilah sebetulnya yang diharapkan, komunikasi efektif. Ya, adapun kesel kita mau manja-manja kita, sudah manja-manja sama Allah. Ya kan? Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Ya. Kapan sih nanti laki-laki mau dengerin kita ngomong panjang lebar? Ya, kalau ngomongin orang lain. Bapak-bapak itu suka ini juga loh, suka ngerumpi juga loh, Bu. Kalau ngomongin dirinya dia, iya. Kalau kita ngomongin dirinya dia, aku nggak suka sama kamu nyebelin aku, itu kamu lama-lama. Tapi kalau coba cerita deh, misalnya cerita kita, ipar kita ceritain, ya, mas si Anu itu, dia juga suka, kenapa emang kenapa? Itu juga ciri khas laki-laki, walaupun tidak sepanjang kita nih. Kalau kita perempuan karena 20.000 kata itu suka gibah. Cuman laki-laki pada saat kita bicara dan menuding dia atau memepetin dia, gitu ya, dia nggak suka lama-lama. Karena laki-laki tetap ingin dilihat sebagai pahlawan, sebagai istrinya. Jadi satu ketika istrinya rasanya kecewa pada dirinya, dia nggak mau dengar lama-lama itu. Itu ada risetnya itu. Saya juga dulu keliru saya, dan saya merubah itu semua. Ya. Jadi kalau cuma mau bilang bahwa saya ada yang saya nggak suka perangai dia, karena ada, itu cuma sebentar aja. Bahkan nggak sampai 15 menit, udah beres. Tapi kalau cuma bercanda, cerita-cerita lucu-lucuan gitu ya, atau cerita ya, tahu nggak? Wow, bapak-bapak juga seneng tuh, apaan. Ya, nah ini perlu dipahami juga. Ya, karena ada hal-hal kadang-kadang kita cerita lucu aja sama suami, atau misalnya tuh ya suami kita ngirim kita misalnya video-video lucu, ketawa lah Bun, dan kita bahas ini lucu banget nih, dari siapa sih yang lucu banget nih, dari temen, ini lucu banget nih, kenapa begini ya, itu senang ya, agak cerita agak lama tuh ya soal kayak gitu. Tapi kalau yang nyerang dia nggak suka lama-lama ya. Oke, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan terjawab ya. Dan kedua, bagaimana memotivasi anak agar bangkit dari kesedihan dan depresi karena wafatnya orang-orang yang dicintai? Oh, kalau itu lama memang. Nggak bisa langsung dalam bentuk hari, apalagi orang yang meninggal. Nggak bisa. Butuh waktu dia. Butuh waktu. Ya, butuh waktu, jadi nggak usah terburu-buru untuk membuat dia langsung move on, butuh waktu. Dia masih nangis, temenin. Dia masih mau ngobrol, temenin. Dia masih mau curhat, temenin. Ya. Karena stres yang paling tinggi adalah kehilangan orang yang disayangi, apalagi meninggal ya. Apalagi meninggal. Ini harus tahu kita. Karena banyak orang, ya, apalagi kalau banyak orang yang ingin dia cepet-cepet dong, harusnya dia ikhlas. Bukan masalah yang nggak mau ikhlas. Orang lagi sedih itu, kalau di level emosi itu dia di bawah banget. Frekuensi tubuhnya cuma 75 Hz. Dia mau nangis ya, kasih nangis saja dulu, nggak apa-apa. Jangan suruh dia, nggak boleh nangis. Nanti kasihan arwah, boleh gitu. Ya, kalau dia nangis, ya nak, misalnya bundanya ya, atau misalnya kita budenya ya, bude tahu kamu masih sedih ya, kamu ingat ayah ya? Ya aku ingat ayah. Ayo kita bacain doa yuk. Nah, ajak itu. Karena menangis ini adalah cara tubuh alamiah untuk merilis emosi, melepaskan emosi. Supaya nggak bertumpuk di otak kita atau bertumpuk di tubuh dia.